Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfred Arman dengan NPM G1F02434. Jadi kali ini saya akan menunjukkan pembuatan video micro etching pada praktikum algoritma dan struktur data. Nah, jadi di sini kita akan membahas salah satu materi fondasi pada algoritma struktur data, yaitu mengenai stack. Nah, apa itu stack? Jadi stack itu merupakan sebuah struktur data yang bekerja dengan prinsip LIFO atau last in first out. Nah, jadi LIFO itu apa? Sesuai dengan panjangannya last in first out, berarti data yang terakhir kali masuk itu akan menjadi yang pertama kali keluar. Nah, mungkin contohnya teman-teman itu seperti menumpuk piring kan. Misal teman-teman tumpuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tumpukan piring. Maka piring pertama yang akan teman-teman ambil setelah menumpuk piring tersebut adalah piring ke-10. Tidak mungkin teman-teman mengambil piring yang pertama, bukan? Karena kalau teman-teman gak bisa ngambilnya kan, jadi teman-teman ambil piring ke-10, tetap gunakan piring ke-9 terusnya sampai temu piring pertama yang teman-teman masukkan, yaitu piring pertama. Nah, jadi kita akan langsung mencontohkan sebuah program sederhana kan tentang stack ini. Jadi di mana di sini kita menggunakan bahasa pemrograman Python, di mana dia itu biasanya cukup sering digunakan untuk algoritma mesin seperti mesin learning dan semacamnya. Jadi di sini kita akan membuat sebuah function def dengan kata def ini ya. Ini adalah cara untuk membuat function di Python. Def push, jadi sebuah function push data sama dengan input masukkan data, stack append data, print data berhasil ditambahkan. Nah, jadi def push ini berfungsi untuk menambahkan data. Jadi pertama, data ini kita buat variabel data yang menyimpan inputan masuk dari pengguna gitu kan. Terus setelah misalnya pengguna itu selesai input, maka akan dijalankan sebuah function append. Nah, append itu apa? Append itu adalah untuk menambahkan data. Itu adalah function yang digunakan untuk menambahkan data. Stack, jadi kita udah buat ini kan, sebuah stack kosong. Jadi data yang tadi itu akan ditambahkan ke dalam stack yang kosong ini. Lalu function yang kedua itu ada def pop. Pop ini gunanya itu untuk menghapus. Nah, tadi kan kita tahu kan, yang pertama masuk, yang terakhir kali masuk akan pertama keluar kan. Jadi di sini dia akan periksa kan, if len stack sama dengan 0, maka print stack kosong. Jadi jika seandainya stack itu masih kosong, maka ketika function ini dijalankan, pop ini dijalankan, maka outputnya itu akan berupa stack kosong. Tapi kalau misalnya stacknya ada, maka data yang dihapus adalah stack pop. Nah, stack pop ini dia akan menampilkan data yang dihapus itu apa kan. Lalu def pick ini digunakan untuk melihat stack tertinggi gitu kan. Ibarat kata jika seandainya ibarat kata kita numpuk gitu kan, piring 1 itu nomornya 2 sampai piring ke-10. Nah, piring 10 itu nomornya berapa? Dilihat dengan menggunakan def pick. Jadi if len stack masih sama dengan tadi, if len stack sama dengan 0, maka stack kosong. Lalu data teratas stack ini min 1. Apa sih maksudnya? Tanda apa ini kan? Ini kurung, tanda kurung terus min 1. Itu berarti dia akan memeriksa indeks terakhir. Nah, jadi indeks itu kan dimulai dari 0. Sedangkan stack ini membacanya itu len atau panjang, dimana panjang itu mulai dari 1. Jadi misalnya kalau datanya itu 5, nilainya itu 5, sedangkan indeks itu membacanya sebagai 4. Jadi 5 kurang 1, 4 di indeks keempat. Lalu ada function yang kedua kan, yaitu display. Masih sama seperti tadi, dia akan menampilkan seluruh seluruh isi dari stack itu satu persatu. Nah, stack kosong itu hapus 2, hapus lagi 3, 1, hapus
Jadi di display ini dia tuh akan ngeprint data pada indeks dalam stack itu satu persatu, jadi 3, 2. Lalu untuk sisa ini cuman untuk membuat program ini agar bisa dipilih. Contohnya kita akan ngepop nih, kita pop data yang dihapus 3 karena dia kan ngambil data terakhir tadi. Lalu kita pick tadi, karena data teratas tadi, data dalam stack itu cuma 1, yaitu data 2, maka data teratas itu adalah data 2. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.